selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Shalom Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah menerangi pembacaan dan perenungan pada hari ini. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, mengucap syukur adalah tanda kedewasaan rohani. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, permisi bertanya, berapa lama ya kita sudah menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang berikut, apakah tandanya kalau kita sudah dewasa secara rohani? Menarik sekali, menurut Nats ini, salah satu tandanya adalah hidup yang dipenuhi dengan pengucapan syukur. Tentu dalam hidup ini ada waktu kita menangis, kesal, bergumul, bersungut-sungut, menahan diri, nggak tahan. Sangatlah manusiawi kalau kita mendapat hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau hal itu menguasai hidup kita dan menjadi pola hidup kita, maka itu bisa berakibat destruktif atau merusak, menjadi hambatan kerohanian kita. Ya, mengalami masa-masa sulit bukanlah hal yang mudah diterima oleh manusia pada umumnya, demikian pula bagi anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak berkenan jika kita terus tenggelam di dalamnya. Sebagai orang percaya, kita bisa memakai pergumulan tersebut untuk merenung dan lama-lama meningkatkan iman kita. Karena kita bukan hanya dikaruniakan pengertian saja, logika saja, tetapi juga iman yang teguh di hadapan Tuhan. Seperti Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang lebih mudah mengucap syukur ketika dalam keadaan baik dan diberkati. Tetapi jika keadaan sedang tidak baik, rasanya sulit sekali kita untuk mengucap syukur. Tetapi hari ini Tuhan mendorong dan mengingatkan kita, Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kata dalam segala hal berarti dalam segala situasi, baik tidak baik keadaannya, krisis atau berkelimpahan, untung atau rugi, sehat atau sakit. Ini tidak mudah, saudara. Jadi mengucap syukur bukanlah suatu sekedar saran atau himbauan, melainkan suatu perintah, dorongan. Biarlah kehendak Tuhan boleh kita laksanakan. Seorang anak biasanya memiliki sifat manja, labil, cengeng, dan kurang sabar. Sampai-sampai kalau disuruh makan dia ngambek, dia protes, tidak mau makan. Sifat kekanak-kanakan pada dasarnya adalah usaha meminta, memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Saudara, apakah kita mau menjadi kanak-kanak terus? Tentu tidak. Kita pasti ingin mengalami pertumbuhan hingga mencapai kedewasaan penuh. Ya, orang dewasa rohani pasti memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Ibrani 5 ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang sudah terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga sesulit apapun keadaan kita, kita diharapkan berdoa, bukan kehendakku ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang menjadi. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma ayat 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mengucap syukur adalah salah satu tanda kedewasaan rohani seorang percaya. Karena itu tetaplah mengucap syukur dalam segala hal dan bisa menikmati hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk dorongan, himbauan, dan perintah Tuhan
untuk hidup kami diwarnai dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih, beri kekuatan kami untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus firman Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya dan jangan